Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin cepat makin baik kan? Karena kebetulan PJ Gubernur tidak hadir dan sudah dibuka oleh Pak Saleh langsung. Kita rangkaikan langsung sesi satu itu dengan sesi Pak Saleh yang menyampaikan pokok-pokok pemikiran. Kira-kira apa yang akan disampaikan tadi sudah dibuka dikit. Nah selanjutnya mungkin akan lebih diperluas. Mungkin memberikan waktu sepuas-puasnya kebanyakan kepada Pak Saleh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Nasrul. Saya diberi judul Visi Riau 2020 sebagai suatu pengalaman. Kita sudah pada waktu tahun 2000-an menjadi pedoman pemerintahan waktu itu yang saya gubernurnya, melahirkan sebuah visi Riau ingin menjadi pusat ekonomi dan budaya Melayu di Asia Tenggara dalam suasana masyarakat yang agamis, sejahtera, lahir batin. Itulah inti visi kita yang kita lancarkan waktu itu. Mengapa kita ingin menjadikan Riau menjadi pusat budaya Melayu? Karena Riau ini budaya Melayu yang kita miliki sudah menjadi milik nasional. Bahasa kita menjadi bahasa Indonesia yang mempersatukan Indonesia ini, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Tanpa bahasa ini barangkali kita tidak akan sehebat seperti sekarang. Saya pernah ketemu dengan Pak Gubernur Irian Jaya, waktu itu ada pemberontakan di sana. Saya tanya, Pak, ada pemberontakan di sini? Wah, enggak lah. Kita enggak terlepas dari Indonesia. Kami bahasa Indonesia. Kalau kami bercakap dengan suku-suku manapun, hanya bisa bahasa Indonesia. Tidak mungkin akan berpisah Papua itu. Saya terdongak saya. Hebat. Ternyata bahasa Indonesia itu sekarang sudah menjadi bahasa dunia. Ya kan? Itu budaya kita, budaya Melayu. Ada lain lagi, pantun kita sudah dipakai di mana-mana. Orang Jawa, orang Sunda, itu pantun Melayu. Apalagi nyanyi kita, lagu Melayu menjadi dangdut, sudah mendunia sekarang. Jadi budaya Melayu itu dahsyat. Kita harus pelihara. Ya kan? Oleh karena itulah, waktu itu kita canangkan agar budaya ini menjadi budaya Melayu itu pusatnya di Riau. Maka kita dirikanlah pusat budaya Melayu, Bandar Serai, Bandar Sedi Raja Ali Haji. Itu dulu bekas MTQ. Kita bangun situ sebuah gedung teater yang besar. Lalu dulu dengan Pak Taufik dulu kita bersama membangun Akademi Seni Budaya Melayu. Al-Azhar dulu tampil membangun sebuah orkestra musik Symphony. 50-60 orang itu yang memainkan alat musik Melayu dahsyat. Saya waktu itu merasakan luar biasa, Melayu bangkit. Tapi sekarang apa kondisi Bandar Serai? Nggak ada mereknya, sudah nggak ada lagi bau-bau seni di sana. Akademinya itu sudah bubar, padahal sudah melahirkan berapa puluh angkatan itu. Orkestra Symphony kita di mana sekarang? Alatnya tuh nggak jelas. Bagaimana kita mau maju? Bukan maju, kita mundur. Nah ini barangkali pengalaman kita. Di bidang ekonomi, ya kita coba dulu agar Riau ini menjadi hubnya pesawat terbang di Sumatera. Kita bangunlah Riau Airlines. Ya, alhamdulillah nggak bisa jalan juga. Dulu bagus. Dengan 4 lapangan terbang kita memiliki, kita sudah untung. Yang kita andalkan itu Natuna, Malaka, Batam, Tanjung Pinang, Dumai. Itu udah untung kita. Tapi menggunakan pesawat kecil. Waktu itu konsultan kita itu dari Australia, dia bilang, kalau pesawat kecil Anda bisa bangun. Tapi kalau Anda bikin pesawat besar, Anda kalah dengan Garuda, kalah dengan Lion. Tidak bisa. Maka itu kita pakai pesawat kecil. Tapi nggak bisa terus juga, karena ada ide buat pesawat besar, punya satu, ya habis. Ya kan? Kita punya pembangkit listrik. Kita ambil dari Caltech dulu, kita biayai. Tapi kemudian belakangan, diperlukan dana, tidak didanai, sumbang juga.
Kita sudah ekspor sayur ke Singapura. Singapura itu berapapun sayur Riau ini bisa terbuka di Mall Singapura. Waktu itu saya bersama George Yeo, Menteri Perdagangan Singapura itu meluncurkan sayur Riau di Singapura. 45 peluang wartawan hadir, orang lain tidak ada yang diundang, kami aja. Gubernur Riau dengan dia, begitu kita luncurkan, besoknya keluar di televisi, keluar di koran, semua sayur Riau masuk habis. Tapi alhamdulillah sayur itu nggak ada lagi, karena waktu itu memang kita harus subsidi. Rakyat nggak bisa berjalan sendiri kalau nggak dibantu. Nanti kalau sudah kuat baru berhenti gitu. Jadi inilah pengalaman kita sudah mencoba melancarkan visi Riau itu, walaupun begitu semangat, dananya hanya sekedar APBD, tapi yang harus menjalankan visi itu kepala daerah. Kalaupun kita bahas ini membuat sebuah visi, tidak jalan kepala daerah, nggak ada gunanya juga. Nah, oleh karena itulah saya pikir visi ini kita serahkan saja kepada kepala daerah, kalau dia pandang perlu silahkan. Tapi bahwa tadi program yang 3 yang saya usulkan tadi, ini saatnya kita mendorong. Jadi pemerintah bersama masyarakat, nanti saya minta Pak Nasrun, ya Pak Enrico, mulai sekarang ini dirubah menjadi kelompok perjuangan, memperjuangkan program-program strategis nasional di Riau. Harus. Nah inilah dia dialog sampai nanti bisa kita dialogkan kalau bisa ke Bapak Presiden, karena Bapak Presiden membutuhkan. Beliau membangun ekonomi ini 8%. Kalau tidak ada investasi dari luar, bagaimana? 3% lagi, 5% sudah biasa. Sudah selama Pak Jokowi 10 tahun, 5% tumbuh kita. Tapi lebih dari 5% sulit. Nah ini salah satu cara untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan saya yakin, kalau menurut akal sehat, kalau beliau masih yakin bahwa mau menaikkan ekonomi Indonesia, inilah salah satu proyek yang harus dilaksanakan. Termasuk Pelabuhan Dumai, termasuk nanti barangkali industri-industri refinery yang nanti akan bisa dari sawit kita menjadi bahan bakar, yang paling tepat adalah di Dumai. Nah, ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.